Password supervisor. Kita mau cek dulu teman-teman sekalian transaksi apa yang sudah kita input terakhir. Kita bisa lihat di daftar, kemudian buku besar, kemudian histori buku besar ya. Kita bisa lihat eh, apa saja yang sudah kita input dari tanggal 1 Januari, atau enggak apa-apa langsung ke Februari saja karena inputan yang lalu itu kan Februari ya. Februari 2011. Yang terakhir itu transaksi tanggal 6 Februari, penerimaan pendapatan bunga masuknya ke Bank BCA, kemudian dipotong biaya pajak pendapatan. Berarti terakhir di 215. Nah, teman-teman sekalian, kalau sudah ada Ki yang beli bukunya, kita bisa langsung ke halaman 215. Poin ketiga itu ada mencatat transaksi penjualan ya, teman-teman sekalian. Nah, di pencatatan penjualan ini, teman-teman sekalian, itu kita bisa langsung nanti ke menu side menu ini ya, yang di samping samping kiri atau samping kanannya layar, teman-teman sekalian, samping kirinya kita. Kita nanti boleh langsung menginput transaksinya lewat menu tersebut ya. Nah, teman-teman bisa cermati di halaman 215 poin ketiga mencatat transaksi penjualan. Transaksi penjualan dicatat melalui menu aktivitas. Oh, ini kalau eh, tidak melalui side menu ini, teman-teman sekalian bisa juga melalui menu di atas ya. Ini aktivitas, kemudian penjualan ya. Kemudian kita pilih apakah kita mulai dari penawaran penjualan atau ke pesanan penjualan atau langsung ke faktur misalnya ya. Untuk transaksi penjualan tunai atau kredit secara langsung, maka menggunakan fitur penjualan. Sedangkan transaksi penjualan yang didahului dengan pemesanan, maka menggunakan formulir pesanan penjualan ya, teman-teman sekalian. Ini ada contoh untuk mencatat transaksi yang langsung menggunakan faktur penjualan, teman-teman sekalian. Contoh kasusnya itu yang pertama adalah pada tanggal 9 Februari 2011, perusahaan menjual 2 unit notebook Core 2 Duo kepada pelanggan, yaitu CV Mitra Sejahtera senilai masing-masing 4.500.000 dan dibayar lunas. Ya. Harga belum termasuk PPN. Harga beli notebook per unit adalah 4 juta. Jadi harga pokoknya 4 juta, teman-teman sekalian. Eh, Harga jualnya ke CV Mitra itu 4.500.000 ya. Berarti ada marginnya 500.000 ya. Nanti kita lihat pemotongan pajaknya diberlakukan atau tidak sesuai contoh. Coba saya cek dulu. Oh ada ya, kita kasih kode T supaya dia eh, potong juga, memotong juga pajak pertambahan nilainya ya. Jadi itu transaksinya teman-teman sekalian, ada penjualan 2 notebook jenisnya Core 2 Duo, pelanggannya CV Mitra Sejahtera, harga satu laptopnya 4.500.000 dibayar tunai. Kemudian harga pokoknya 4 juta ya. Nah, menurut petunjuk di sini teman-teman sekalian kita bisa masuk langsung ke menu faktur penjualan ya. Ini penjualan kita klik. Kemudian kita klik faktur penjualan ya. Maka akan muncul sales invoice-nya ini teman-teman sekalian atau faktur penjualannya. Kita masukkan nama pelanggan ya. Kita pilih CV Mitra Sejahtera. Sudah ada bill-nya kemana, kemudian pengirimannya kemana sudah. Kemudian kita cek dulu ya.
Tunggu sebentar. Pada kolom kuantitas, pada pajak otomatis akan terisi kode pajak yang telah Anda buat, yakni kode T. Ya, nanti kita lihat. Ini sudah dicentang kena pajak, teman-teman sekalian. Nanti di teksnya juga akan otomatis kena T ya. Di itemnya ini, teman-teman sekalian, kita klik louvre-nya itu, kemudian kita cari notebook Core to Duo ya. Ada Jito, sudah Miki akses Perpusnas semua deh yang bukunya supaya kita lihat juga transaksi dan langkah-langkahnya ada kan ya? Iya, Oke, Jumriani, kenapa deh? mohon maaf Pak, saya tidak bisa pencet yang CV Misal Sejahtera karena katanya piutang untuk IDR-nya belum didefinisikan. Oh, berarti ada settingan awal tak itu yang tidak ini deh, yang tidak selesai. Coba beda, kita share screen. Saya stop dulu. Coba di share Bisa screen. saya login untuk laptopku Pak karena login pakai HP kayak ini Pak, yang laptop belum terhubung. Bisa kita konfirmasi untuk laptop? Yang mana? Adakah? Tidak ada Mi, ini permintaan bergabung. Ini Pak baru mau bergabung Pak untuk di laptop. Ya, silakan. Oke, coba di share. Coba, coba pilih tadi Mitra Sejahtera. Oke, belum didefinisikan. Oke, klik oke dulu. Kemudian pergi ke eh, daftar dulu, daftar, Bele. Daftar, menu daftar. Kemudian pelanggan. Nah, buka itu CV Mitra Sejahtera. Coba di penjualan. Klik itu penjualan di atas menu tab-nya. Penjualan. Ya, di samping termin. Oh, tidak, Dik. Tunggu, 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 tunggu. Cancel dulu, cancel, batal, batal. Coba di daftar barang, Bedek, daftar barang. Saya lupa di mana kemarin itu di set ya. Saya agak lupa. Coba di daftar barang. Daftar, menu daftar, kemudian barang dan jasa. Coba notebook Core to Duo, ada nggak? Klik dua kali. Yang akun-akun sekarang. Yang akun-akun, persediaan penjualan, fitur penjualan. Sudah semua ini, Dek. Iya Pak. Apa tadi yang tidak itu ya? Piutang ya? Coba kembali lagi dek ke ini cancel dulu, cancel dulu. Coba klik ini di tab yang faktur penjualan ini.
Yang tab yang sudah terbuka ini, yang di sini. Coba sorry, pelanggan, yang pelanggan deh, pelanggan. Yang warna hijau, pelanggan. Saya kok lupa ya. Ini yang pelanggan, pelanggan. Coba buka lagi bedeng yang Mitra Sejahtera. Eh, Coba buka termin bedek termin. Di mana di set itu ya? Mata uang, saldo. Coba di sampingnya lagi penjualan. Aduh, di mana itu ya? Saya cek dulu bentar-bentar. Kita skip dulu punyanya Jumriani, Dik. Iya, Kak. Atau tunggu bentar. Coba kembali tadi ke faktur penjualan ini, Bedek. Faktur penjualan. Faktur. Ini faktur. Oh, yang mana tadi itu kita keluarkan tadi itu anu ya? Yang faktur deh, yang sampingnya ini, yang sampingnya kita klik. Ada faktur ini. Sampingnya Iya, pelanggan. Kak. Bisa di Ah, sakit kepala aku. Itu faktur penjualan, Bedek. Enggak di bawah yang tab yang faktur penjualan. Yang ada di situ pelanggan, ada menu penjelajahan, Oh iya, tunggu dulu. yang tabnya faktur penjualan. Oh, atau mungkin list of account-nya ya. Coba beda jam Ria nih. Bisa share lagi satu kali? Ya, faktur penjualan. Ini masalahnya tadi tidak bisa coba buka Ki dulu daftar lagi. Di daftar, di atas daftar. Terus daftar akun, daftar akun. Ya, kemudian coba kita cari piutang, piutang ya. Coba klik dua kali itu piutang dagang, yang piutang dagang deh. Hmm, kayaknya enggak ada masalah ya. Catatannya beda. Coba di sampingnya umum itu ada catatan. Enggak ada, Ji. Enggak masalah Ji tadi sih. Oke, kita skip dulu Jumriani ya. Nanti kita Iya, cari Kak. sama-sama bedeng. Nanti juga saya cari deh. Kenapa tidak ketika kita input eh, penjualan dengan pelanggan yang sudah tercatat itu tidak bisa toh keterangannya tadi maaf Anda apa tadi belum di set akun piutang ya. Belum terdefinisikan. Oh belum terdefinisikan ya, belum terdefinisikan akun piutang ya, oke ya, nanti kita cari. Oke teman-teman sekalian tadi itu sudah kita pilih itemnya. Core to Duo itu kuantitinya 2 kita ganti. Unit price-nya 4.500.000, kemudian kode pajaknya T, harganya 4 juta.
Teman-teman sekalian, kita cek dulu di bawah sini. 9 juta. Ini ya, kalau sudah kita input di atas sini, teman-teman sekalian, ini kita hapus dulu. Di bawah ini total invoice-nya pastikan 9.900.000 ini di bawah. Karena tadi ini ada kita masukkan PPN 10% teman-teman sekalian sehingga dia ada tambahan pajak 900.000 kan ya menjadi 9.900.000. Kalau sudah eh, Maaf Pak, ya saya sudah tandai juga pajaknya, tapi ya tidak masuk pajaknya. Atau sudah kalau 9 juta itu Pak sudah termasuk pajak nih. tidak dia harusnya total invoice di bawah sini 9.900.000 deh. Kan subtotal dari dua laptop Core 2 Duo itu 9 juta ya. Karena kita masukkan pajak, maka dia total invoice-nya berubah menjadi 9.900.000. Kita centang yang di atas ini, yang kena pajak ini. Iya Pak, saya centang di mana Pak dilihat 9.900.000. Ini di bawah deh, di total invoice, di paling bawah ini, nih. Di paling bawah, di kanan bawah tak, Di tampilan bagian bawah, Pak, tidak ada muncul total invoice-nya. tidak ada. Hmm, coba bedeng, satu orang bisa share screen dulu, supaya bisa saya lihat. Bentar, tidak kelihatan, tidak. Tidak ada Mi ke bawah ini, Fajrul. Maksudnya siapa tahu bisa di-scroll ke bawah lagi ini. Tidak ada Mi ke bawahnya ini. Ini ada total invoice. Ya, coba kasih masukin dulu itu deh, barang-barangnya dulu. Barang, notebook Core 2 Duo, kuantitinya 2. Oke, kemudian kenapa hilang? Ya, tap-tap saja, tap-tap Ki. Kalau sudah tulis 2, tap-tap lagi. Ah, itu ada di 9.900.000. Hapus gitu ya, klik kanan hapus ya, oke. Kayak begitu dia juga tadi begitu ya. Jadi nanti Iya, sudah Pak. kita tap. Kalau sudah kita tap itu ke samping, nanti muncul baris kedua baru kayaknya kelihatan deh. Iya, Pak, baru kelihatan. Ya, oke. Tanggalnya jangan lupa ya teman-teman sekalian. Saya lupa mungkin tadi ada tanggal di pojok sini. Invoice-nya ini tanggal 9 Februari ya. Ini invoice date yang di samping ini teman-teman sekalian, di sampingnya ada invoice number. Invoice numbernya kita skip saja biar seperti itu diatur otomatis. Cuma invoice date-nya kita ubah 09/02 Kalau ship 2011. date Pak, Ya, ship date-nya Pak. ship date-nya juga ya. Kasih sama nih. Ship date dengan invoice date disamakan dulu. Tunggu saya cek. Ya, ditulis sama saja 9 Februari ya. Tanggal kirim, isikan tanggal pengiriman atau penyerahan barang. Tidak ada jika keterangannya di soal, berarti invoice date dengan ship date-nya ini kita samakan saja 09.
Jumriani bisa mungkin lower hand supaya kalau ada teman tak yang raise hand bisa kentara deh. Ya, terima kasih. Setelah itu ya itu saja yang penting. Kalau enggak keliru teman-teman sekalian pastikan nama pelanggannya, kemudian tanggal invoice, tanggal pengiriman, nama barang, kuantitinya atau jumlah barangnya ya. Nah, terus pastikan di bawah di sini 9.900.000 menandakan bahwa dia sudah include atau sudah dimasukkan ke dalam eh, untuk dipotong pajak ya. Setelah ini teman-teman sekalian, karena ini tunai ya, biasanya kalau ini pembeliannya tidak tunai, maka ini sudah bisa disimpan. Tetapi karena ini tunai, selanjutnya kita bisa klik bayar ini. Ada tombol bayar di bawah, kita klik bayar. Nah, akan muncul atau kita diarahkan ke customer receive atau namanya tanda terima pelanggan ya. Kita set tuh sebentar. Nggak diubah dulu payment date-nya, Pak. Payment date yang ya boleh boleh. Ini kan ada payment date di sini tah? Tadi di faktur ada nggak? Saya tidak lihat tadi. Kayaknya nggak ada Ji Fajrul. Tidak ada, Pak. Heeh. Payment date-nya di sini Ji langsung di customer receipt-nya tah? Ubah mungkin di sini supaya nggak terlupa. 09 kemudian 02 2011 biar nanti masuk dalam eh, history. Kemudian Bank BCA saja di sini. Kita masukkan saja dia ke bank, toh. Ini untuk kalau tunggu sebentar. Bagaimana bunyi transaksinya? Dibayar lunas, bukan dibayar dengan kas ya. Kita anggap saja dibayar melalui bank. Sini, kalau di modul, eh, saya cek dia juga melalui bank ya. Ya, dia juga melalui bank, bukan menggunakan kas. Oke. eh Oke, seperti itu. Cek number ndak usah, cek date-nya juga diubah ini. 09 02 2011. Memonya bisa ditambahkan penjualan pembayaran ya, pembayaran atas penjualan 2 unit laptop Core 2 Duo. Tadi catatan di invoice itu kita lupa ya juga ya. Mestinya kita tambahkan juga di keterangannya itu pembelian 2 unit laptop Core 2 Duo. Tapi tidak apa-apa ya, nanti teman-teman ingat saja. Ini teman-teman sekalian jumlahnya pastikan 9.900.000. Bayarnya 9 Februari ya. Setelah ini bisa kita tutup teman-teman sekalian, simpan dan tutup supaya kita kembali lagi ke fakturnya tadi, ke invoice ya. Jadi kalau saya klik simpan dan tutup di sini teman-teman sekalian, artinya faktur sudah terbayar ya. Ini sudah ada tulisan paid. Ini tadi description-nya harusnya kita isi ya. Saya isi eh, pembelian
ada pengguna lain yang mengubah transaksi ini. Oh, pembelian 2 unit laptop Core 2 Duo. Ya, begitu saja. Ini sudah ada tulisan paid, sudah terbayar, teman-teman sekalian. Sekarang kita sudah bisa transaksi ini. Kita klik simpan dan teman sekalian. Untuk transaksi yang tidak lunas, ini ada di berikutnya, teman-teman sekalian. Di halaman 218, di situ ada poin kedua, tanggal 12 Februari 2011, perusahaan menjual notebook Core i7 kepada pelanggan Andi Setiawan. Harganya senilai 6 juta rupiah. Harga belum termasuk PPN ya, jadi nanti ditambahkan PPN 10%. Atas pemberian ini Andi Setiawan membayar sebesar 4 juta. Berarti yang dibayar dulu baru 4 juta, sisanya adalah kredit ya, atau utang. Jadi nanti ada piutang bertambah teman-teman sekalian. Harga beli notebook per unitnya adalah 5 juta. HPP-nya ini ya, harga pokoknya adalah 5.250.000. Jadi kita masuk dulu ke faktur penjualan. Ini ya, kita klik lagi faktur penjualan. Kemudian kita pilih pelanggannya Andi Setiawan. Kemudian tanggalnya dulu, biar tidak terlupa. Tanggal 12 Februari. Ship date-nya juga kita ubah ke 12/02/2011. Kemudian itemnya kita cari Core i7. Kuantitinya 1. Teks. Include penjualan. Kemudian ini kalau kita tap lagi, nanti akan muncul 6.600.000 ya, beserta pajak. Kemudian kita kasih deskripsi di bawah sini, pembelian 1 unit laptop Core i7 dibayar 4 juta. Saya tulis keterangan di sini karena ada 2 transaksi nanti, ada piutang. Sisanya kredit ya. Senilai 2.600.000. Oke. Kemudian kita klik bayar. Kalau sudah begini, teman-teman sekalian, kita klik bayar. Di customer receive ini atau penerimaan pelanggan ini, teman-teman sekalian, kita isikan 4 juta saja ya. Berarti secara otomatis sisanya ini yang 2.600.000 nanti akan masuk ke piutang dagang, akan bertambah ke piutang dagang. Tunggu sebentar. Nah, di sini tanggal ceknya, cek date-nya kita ubah 12/02/2011.
Kemudian memonya pembayaran atas pembelian 1 unit laptop Core i7 senilai saya kasih koma dibayar 4 juta. Sisanya kredit ya. Nah, sehingga di sini payment date-nya juga kita ubah 12/02 2011. Jumlahnya ini teman-teman sekalian kita ubah menjadi 4 juta ya. Ini cek amount-nya atau jumlah ceknya 4 juta. Nah, kemudian sebentar. Oke. Nanti kita cek ya, masuk enggak ke, apakah harus diinput di sini. Kalau di contoh di sini saldo kreditnya dinolkan saja, tetapi nanti dia akan otomatis masuk ke piutang ya. Oke, teman-teman sekalian, ini coba kita simpan dan tutup. Oh, Pak, eh, payment amount-nya ndak diubah, Ji. Ini jumlah paymentnya ini. Kalau Yang di tabelnya, amount-nya, Pak. tunggu bentar, nah ini diubah atau? Oh iya, Dik. Saya cek. Saya cek dulu di modul. Jumlah ceknya 4 juta. Kemudian jumlah terutang 6.600.000. Jumlah pembayaran 4 juta. Betul. Ini kita ubah ya, teman-teman sekalian. Ini kita ubah menjadi 4 juta. Oh, sorry. Kembali kayaknya punya aku ini. Kembali ke faktur. Saya salah klik. Bentar lah. Aduh, salah. Saya tak klik. Salah klik tadi. Ulang-ulang. Pelanggan tidak ada kecuali barang telah dihapus. Aduh. Ini kodenya Andi Setiawan 00 berapa ya? Kalau berdasarkan, oh 002 dek. 1002, Pak. 2002. Gimana? 1002. 1002. Oke, 1002. Karena saya tadi salah klik. Sudah. Oke, thank you. Saya kembali lagi ke customer receipt-nya. Mudah-mudahan tidak tersimpan di tadi itu ya. Semoga saja. Ini cek amount-nya 4 juta. Payment amount-nya juga 4. Astagfirullah. Kembali. Oh, kalau kita klik 2 kali ke situ, dia akan kembali ke jumlah di faktur. Sorry nah. Sorry. 12/02/2011. 12/02/2011. Amount-nya 4 juta. Bentar, bentar.
Kita isi 4 juta di bawah sini di payment amount-nya. Ini kalau diklik 2 kali dia akan kembali ke faktur ya, kayak saya tadi. Kemudian di tab. Ah iya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita input 4 juta di payment amount ini, jumlah terutangnya akan berubah otomatis 2.600 ya. Sudah betul ya, teman-teman sekalian. Tadi sudah diingatkan Fajrul, terima kasih. Jumlah paymentnya jangan lupa teman-teman sekalian, jumlah ceknya juga 4 juta. Setelah itu kita bisa, saya catat kembali memonya. Pembayaran atas penjualan 1 unit laptop Core i7. Saya tulis keterangannya bayar 4 juta. Sisanya kredit. Gitu ya. Sudah dipastikan semua teman-teman sekalian tanggalnya. Jangan lupa karena kalau nanti disortir di history buku besar tidak akan muncul kalau tanggalnya di sini salah. Kemudian jumlah dibayar 4 juta, total paymentnya 4 juta, nanti ada owingnya di sini atau jumlah terutangnya 2.600.000. Ini bisa kita simpan dan tutup ya. Bismillah, kita klik. Nah, ini invoice-nya belum tertulis paid ya, karena masih ada yang terutang teman-teman sekalian. Ini masih ada yang terutang sehingga eh, dia tidak ada tulisan paid. Jadi faktur penjualan belum ada cap paid karena pembayaran dari pelanggan ini belum lunas. Ya, ini keterangan di modul ya, di bukunya teman-teman sekalian. Oke, setelah itu teman-teman sekalian kita bisa simpan dan tutup yang ini. Ini pembayaran yang keluar tadi, toh. Ini saya cancel. Saya cancel ya. Apakah Anda ingin menyimpannya? Tidak. Ini yang keluar tadi teman-teman sekalian ketika saya klik 2 kali di fakturnya. Simpan dan tutup. Dia kembalikan ke customer receipt. Fitrianti, kenapa Fitrianti? Maaf Pak, pas ditutup ini tidak bisa disimpan dan tutup. Apa sama punya saya ya? Keluar Ki. Tunggu bentar. Teman-teman, saya mau lihat dulu apa keterangannya kita, Fitrianti. Saya izin buka dulu histori buku besarnya ya. Apa itu bacanya? Saya tidak bisa baca deh, terlalu kecil. Log conflict on no way transaction deadlock. Update country. Kenapa katanya? Kenapa tadi katanya, Dek? Log conflict on no way transaction deadlock. Pak. Log. Nanti dulu ya, saya mau cek dulu sebentar transaksi saya ini karena tadi itu agak bermasalah faktur saya ketika saya simpan ya. Sebentar kita skip punyanya Fitrianti. Saya mau cek dulu transaksi yang sudah saya input tadi, teman-teman sekalian, karena saya ada kendala ketika menyimpan ininya tadi, customer receive-nya.
Nanti takutnya saya double-double ke ini tanggal 12. Faktur penjualan. Kemudian piutang dagang 6.600.000, PPN keluaran 600.000, penjualannya 6 juta, HPP-nya 5.250.000, persediaan notebooknya, Bank BC 4. Oh, sudah benar. Jadi saya tidak perlu lagi menyimpan yang lain itu karena eh, faktur saya sudah benar ini. Kalau saya simpan yang tadi itu akan double kita. Ini yang tanggal 9 tadi, teman-teman sekalian. eh Piutang dagangnya di awal itu 9.900.000 pada penjualan kan. Kemudian setelah dibayar ini yang dibayar itu HPP-nya 8 juta, persediaan dikurangi 8 juta, penerimaan melalui Bank BCA 9.900.000 dan membayar piutang dagang 9.900.000. Saya kembali ke faktur yang tadi ini. Ini sebaiknya saya cancel dulu. Oke. Kemudian faktur yang ini juga saya cancel. Ya, sudah. Kembali ke punyanya Fitriani tadi. Ulangi Fitriani. Kenapa ada bahasa Fitrianti, Pak? Siapa tadi? Maaf Pak, kalau teriset itu bagaimana Pak? Riset apanya? Coba buka saja dulu eh history buku besar tak Bedeng. Bisa kita share screen kah? Lewat HP Pak. Oh, enggak bisa deh. Minta maaf, saya juga tidak bisa menjelaskan kalau saya tidak lihat. Ada tadi yang raise hand lagi satu orang. Siapa, Dik? Saya Pak. Kalau teriset sih bagaimana Pak? Maksudnya teriset bagaimana? Di Ya. history di history buku besar Pak. Oh, kita tinggi reset. Reset. Iya, iya Pak. Oh, ganti saja tanggalnya ke tanggal 1 Februari 2011. 1 Februari 2011 yang dari. Baru enter. Tidak ada Pak muncul. Tanggalnya sudah begini? 1 Februari 2011. Iya Pak. Seperti itu Pak. Yuk. Sayangnya tidak bisa share screen, Dek. Saya tidak bisa lihat. Ada mi Pak, ada mi Pak. Ada nih berarti tanggalnya aja, Dek, tadi toh. Iya, makasih. Oke, teman-teman yang lain bisa kita lihat juga histori buku besar tak seperti ini, teman-teman sekalian, di menu daftar buku besar, kemudian histori buku besar untuk kita lihat apakah sudah sama. Jadi dari tanggal 9 dan tanggal 12 ini karena banyak transaksi yang terlibat, maka pastikan semuanya seperti ini, teman-teman sekalian. Baru kita pindah lagi ke tanggal 14. Astagfirullah. Ya, terakhir ya, teman-teman sekalian. eh Kita tambah lagi satu transaksi. Tidak ada Ji yang bermasalah sampai di sini, Dik. Kecuali Fitrianti tadi ya. Bagus mi Pak, bisa mi. Oh, bisa Mi juga. Oke, syukur. Alhamdulillah. Kalau begitu, teman-teman sekalian, kalau tidak ada Ji yang bermasalah yang lain, kita kembali ke menu penjualan. Kemudian di sini transaksi tanggal 14 Februari 2011.
perusahaan menerima pembayaran atas jasa pembayaran komputer dari warnet LCD Net sebesar Rp1.500.000. Tidak ada PPN ya. Jadi kalau jasa ini tidak dikenakan PPN. Langkah-langkah pencatatannya adalah kita pilih pelanggan baru. Eh, Nanti kita isi nama pelanggan barunya, kemudian nomor faktur, kemudian kita isi sampai di pembayarannya nanti ya. Kita pilih dulu faktur penjualan. Ini kita klik faktur penjualan, kemudian ini CV atau sorry Warnet LCD Net ini kita klik pelanggan baru teman-teman sekalian. Kita pilih ini yang di atas pelanggan baru. Kita isi dulu data pelanggan barunya. Namanya Warnet LCD Net. Kita kosongkan saja yang lain karena tidak ada informasi yang lain selain itu. Coba kita lihat penjualannya. Pajak tidak usah karena ini penerima jasa. Kita klik saja OK, teman-teman sekalian. Pak, tadi yang nomor pelanggannya tidak dirubah. Nomor pelanggan, oh sorry, itu dia 1003 ya. Oh dia otomatis Ji, Nurul. Di buku Pak 003. Kenapa dek? Tapi di buku Pak 003. 003, enggak apa-apa Ji kayaknya karena dia ini toh pada saat input semua data pelanggan dia mulai dari nol. Kalau kita kemarin, kalau saya utamanya di akun saya ini ada satunya di depan, enggak apa-apa Ji dek. Ya yang penting tidak double-double Ji penomorannya. Oh Hah? ya Pak, kasih. Oke. Iya. Sama alamatnya Pak itu di buku ada, jangan dimasukkan alamat. Yang mana? Yang mana Fajrul? Saya tidak lihat. Ada alamatnya Pak. Itu di contoh gambarnya, Jalan Warles kilometer 10. Oh iya tahu di. Iya ada ternyata alamatnya ya. Saya tidak perhatikan di hasil capturannya. Boleh boleh. Ini kayaknya kalau kita mau ubah harus kembali kayaknya ke ini deh. Kalau mau input otomatis bisa ini kita cancel dulu ya. Kita cancel dulu. Tidak usah disimpan. Kita kembali ke daftar pelanggan karena kan tadi sudah tersave nih. Kita lihat dulu punyanya Warnet. Ini ada kita lengkapi saja dulu ya. Kita klik 2 kali, alamatnya ada ternyata di bawah. Jalan Wates. Jalan Wates. Kilometer 10. Karanglo. Argomulyo. Kemudian Sedayu, Bantul. Yogyakarta. Oh, sorry. Sedayu Bantulnya kita pindahkan ke kota saja deh. Cocok ini. Itu kotanya Yogyakarta. Yogyakarta negaranya Indonesia. Cukup itu saja teman-teman sekalian. Ini pun karena Fajrul Jeli melihat ternyata ada di capturean modul, ada alamatnya. Kita simpan saja ini teman-teman sekalian. Kita klik OK. Kemudian kita balik ke menu penjualan. Ya, kita masuk lagi ke faktur penjualan.
Kita tarik data pelanggan warnet LCD Net. Dia sudah ada. Sudah ada data alamatnya. Setelah itu kita ubah dulu ini tanggal invoice-nya menjadi 14 Februari. Hari Valentine ini. Warnetnya pasang jaringan ya hari Valentine 2011. Ship date-nya juga karena ini hanya jasa, jadi kita tulis saja ship date-nya di situ 14. Kita pilih itemnya jasa pemasangan jaringan. Nah, ini harusnya kita hilangkan centang T-nya ya, karena tidak dikenakan pajak. Iya, kita hapus T ini. Bisa enggak? Ya, kita hilangkan kode T-nya, Dek, supaya tidak dikenakan pajak karena ini jasa. Kalau di PPN itu untuk pengenaan barang, kalau jasa ada sendiri biaya, ada pajaknya tersendiri, teman-teman sekalian, tetapi tidak semua jasa ya, kecuali mungkin seperti jasa penyewaan kendaraan, alat berat itu baru dikenakan pajak, tapi bukan PPN. Teman-teman mungkin pelajarinya di perpajakan toh, pajak satu, pajak dua. Jadi kita hapus ki itu kode T-nya teman-teman sekalian biar tidak dikenakan pajak ini. Maka total invoice di bawah tetap 1.500.000 ya. Kita lihat dulu total fakturnya 1.500.000, dalam hal ini tidak ada tambahan PPN. Setelah itu kita klik tombol bayar. Kemudian Pak, kita isi, kita deskripsinya, pindah ke ya deskripsinya. deskripsinya betul. Hampir lupa. Betul-betul. Terima kasih diingatkan, kita isi deskripsinya teman-teman sekalian. Penjualan jasa pemasangan jaringan. Jaringan komputer. Oke. 1.500.000 teman-teman sekalian. Deskripsi oke, tanggalnya 14 Februari oke. Sudah seperti itu. Kita sudah bisa bayar. Oke, kita klik bayar teman-teman sekalian. Kita pindah customer receive-nya ke Bank BCA tanggal 14/02/2011. Memonya pembayaran atas penjualan jasa pemasangan jaringan komputer. Oke. Kemudian payment date-nya juga 14/02/2011. Cek amount-nya 1.500.000. Payment amount-nya 1.500.000. Tidak ada yang berubah. Setelah itu kita sudah bisa simpan dan tutup. Teman-teman sekalian. Kita lihat. Oke, kita simpan dan tutup ya. Sudah tulis paid. Kemudian
Kita cek kembali fakturnya apakah sudah benar semua. Tanggal, jumlah, description sudah selesai. Ini sudah kita bisa simpan dan tutup ya. Ini kita bisa cek lagi daftar histori buku besarnya sudah masuk. Karena tidak ada pajak ini ya, PPN-nya, sehingga dia hanya 4 teman-teman sekalian, 4 baris transaksi. Kalau di atasnya ini tadi kan karena ada PPN sehingga eh, ada PPN keluaran kan ya, 600.000 sehingga dia jadi 6 baris. Oke, seperti itu teman-teman sekalian. Ada masalah atau tidak? Untuk mencatat transaksi dengan pesanan penjualan, kayaknya kita skip saja, kita simpan untuk pertemuan berikut ya, teman-teman sekalian. Ini juga baru pertemuan kelima. Masih ada 2 pertemuan lagi. Nanti pertemuan terakhirnya, oke deh, tidak apa-apa. Masih ada 2 pertemuan lagi kan ya. Setelah itu baru kita belajar sahir. Ya, saya juga tidak terlalu kondusif ini teman-teman sekalian. Ada yang bermasalah, bisa share screen. Cukup ada beberapa terlambat tadi, kita cek dulu. Silakan raise hand yang terlambat masuk untuk dinilai kehadirannya, Dek. Nurfadila Fahmi. Nurfadila Fahmi tadi hadir, J. Sudah. Nur Hikmah. Pak, Bapak tadi sudah nyaut Mi 2 kali, tapi ternyata bermasalah mic HP ku, Pak. Siapa, Dek? Nur Hikmah. Oh, saya tidak melihat tadi. Tidak tidak ada suaranya, tapi tidak. Saya biasanya kan kalau mic-nya bermasalah ada kelihatan di layar. Tidak kelihatan tadi juga Nur Hikmah ya. Hmm, Mana Nur Hikmah? Nur Hikmah. Lain kali kalau begitu Nur Hikmah langsung raise hand ya. Kalau tidak bermasalah, Mas. Ndak ku iya, Pak. Tadi ndak ku tahu bilang bermasalah mic-nya HP ku, Pak. Temanku bilang belanda ada suaranya. Iya, lain kali tidak mungkin saya sebut 2 kali Dek Namanta kalau kalau kedengaran ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Jadi diperhatikan. Siapa lagi ini Nabi Bintang Audila. Kemudian Nabila Ade. Nurmayanti. Nurmayanti. Muhammad Fikri. Sudah. Ya, Nurmayanti sudah. Tidak ada minta? Oke. Cukup teman-teman sekalian. Mungkin kita akhiri dulu ya. Lebih cepat. Terima kasih banyak teman-teman sekalian telah memperhatikan. Sebenarnya masih bisa ini kita tambah beberapa inputan transaksi. Tapi mohon maaf mungkin kita akhiri lebih cepat dulu. Insya Allah pekan depan. Kalau tidak ada halangan, pekan depan itu kayaknya kalau tidak salah sudah masuk bulan suci Ramadan, teman-teman sekalian. Ya, kalau
online Jiki kan bisa Jiki pulang ya. Silakan kalau mau pulang berpuasa bersama orang tua di rumah boleh. Yang penting jaringan tak nanti kalau hari Selasa dipastikan baik. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Ini juga memasuki bulan suci Ramadan teman-teman sekalian. Kalau saya ada hilap sebelumnya, mohon dimaafkan. Semoga kita bisa beribadah dengan baik. eh, Memaksimalkan ibadah puasa ya. Seperti itu teman-teman sekalian, kita akhiri dulu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang sudah membantu, yang sudah memberikan pertanyaan tadi terkait apa yang kendala kendala apa yang teman-teman hadapi itu bagus juga supaya kita bisa lihat ya bagaimana solusinya. Kecuali tadi punya Jumriani ya. Saya tidak tahu, kita harus belum tahu itu di set di mana tadi itu kendala pendefinisian piutangnya. Nanti saya cari tahu juga ya kalau ada ternyata kasus seperti itu. Kenapa Jumriani? Jadi untuk minggu ini belum ada tugas yang dikumpul, Pak. Ya, jangan mi dulu. Kita selesaikan nanti penjualan baru kita kumpul ya. Sebelum transaksi pembelian ya. Ini masih ada sedikit lagi. Izin Pak, Ya, silakan. nanti setelah accurate, ada lagi aplikasi yang mau di-download Pak? Ya, kayaknya kita pakai Sahir lagi. Tapi kayaknya kita sudah bertukar dosen ya. Nanti dilihat bagaimana teknisnya. Kalau teman-teman dosen yang lain sepakat untuk jalani masing-masing saja kelas yang diampu dari awal ya mungkin masih sama saya teman-teman sekalian. Kalau tidak ya mungkin kita tukar lagi ya. Mungkin diampu oleh pengampu mitra saya. Tetapi setelah Meet itu mungkin kemungkinan besar kita akan coba menggunakan Zahir Accounting ya. Seperti itu dulu mungkin teman-teman sekalian. Kita akhiri lebih awal. Terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.